Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan kita sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga kita dan kaum muslimin dan muslimat, khususnya Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala beserta keluarga dari COVID-19 ini. Dan semoga Allah segera angkat wabah COVID-19 ini dari muka bumi. Insya Allah kita lanjutkan dengan segala nikmatnya pula. Insya Allah pada pagi hari ini kita dapat mendengar kajian live bersama Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan tentang haji. Dan kemudian salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang senantiasa meniti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kajian ini dimulai, Ana akan membacakan beberapa tata tertib selama kajian berlangsung. Yang pertama, kami mohon pada semua partisipan untuk check-in menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Kemudian yang kedua, kami mohon untuk pada semua partisipan, baik ikhwan ataupun akhwat, untuk menonaktifkan fitur audio dan videonya agar tidak mengganggu kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik di chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Qalbus Salim TV. Kemudian yang terakhir, kami mohon pada semua partisipan untuk bertanya langsung pada Ustadz dan kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian insya Allah kami infokan, insya Allah pada akhir sesi tanya jawab akan ada sesi pembagian hadiah, di mana Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan dan bagi siapa saja yang ingin menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu agar kami pilih partisipannya. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah jemaah. Allah menyampaikan kita ke 10 awal Dzulhijjah. Hari ini tanggal 2 Dzulhijjah. Dan kita tahu sebagian saudara-saudara kita telah meninggal dunia sebelum sampai ke hari-hari terbaik sepanjang masa. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini. Tanggal 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandinginya. Walal jihadu fi sabilillah. Bayangin jemaah, jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Satu hari udah lewat nih. Entah bagaimana kita menyikapi hari kemarin. Masih ada yang tinggal beberapa jam lagi, tanggal 2 ini. Yang jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajul. Kecuali satu kondisi jihad. Kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Ini orang keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, tewas di jalan Allah, hartanya juga habis, kendaraan yang dia miliki mungkin terbunuh juga. Ini yang tidak terjadi. Tapi berarti kalau ada mujahid yang berangkat ke medan perang lalu pulang, menang, hidup, berarti bisa kita tandingi dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita fokus membaca Al-Quran kita? Menambah sholat kita yang gak pernah sholat duha jadi sholat duha. Yang gak rawatib ditambah rawatibnya. Yang gak pernah sholat malam ditambah sholat malamnya. Yang gak puasa sunnah jadi puasa sunnah. Yang zikirnya biasa-biasa aja ditambah zikirnya. Apalagi di hari-hari ini ada perintah khusus dari Nabi SAW. Fa'aksiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Perbanyak di 10 awal Dzulhijjah ini bertakbir, bertahlil, bertahmid. Suruh perbanyak. Apalagi tatkala melihat hewan ternak yang sudah mulai kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Mulai ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana dulu sahabat Nabi Abu Hurairah, Abdullah bin Umar berangkat ke pasar tempat kumpulnya orang, mereka bertakbir. Mengingatkan orang-orang agar bertakbir. Kayaknya sekarang perlu ada yang mengingatkan tuh. Pakai mobil mungkin. Kalau kita lihat biasanya di pasar itu ada mobil Satpol PP yang pada memperingatkan orang-orang untuk pakai masker. Di sebuah awal Dzulhijjah mungkin bisa dipinjam untuk mengingatkan orang-orang dengan bertakbir. Atau mereka, para Satpol PP yang notabene-nya kebanyakan muslim, selain mereka mengingatkan orang-orang untuk menjaga protokol kesehatan, hendaklah mereka juga mengingatkan masyarakat untuk bertakbir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kayaknya jemaah haji yang jumlahnya 60.000 tahun ini. Untuk penduduk lokal, sebagian mungkin sudah berangkat di Mekah. Sebagian sudah ada di Mekah. Mereka yang sudah berihram, maka ada perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar. Yang mungkin kalau kita membaca buku fikih disebut mahdzuratul ihram. Yaitu larangan-larangan yang harus dijauhi bagi orang yang sudah ihram.
Ingat, ihram ini bukan pakai baju ihram, tapi niat masuk ke dalam ibadah umroh atau haji. Karena terkadang jemaah umroh atau jemaah haji itu pakai baju ihram, kalau yang di Madinah ya, pakai baju ihram itu dari hotel. Biasanya bahkan sholat duhur mereka masih pakai baju ihram. Kemudian setelah duhur makan siang baru berangkat. Larangan belum berlaku karena mereka belum niat berihram. Kapan larangan berlaku? Tatkala dia meniatkan di miqat untuk masuk ke dalam ibadah umrah atau haji. Tatkala dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, maka masuk. Jemaah haji yang dari Indonesia, tidak sedikit yang merasa ribet kalau di pesawat nanti ganti baju ihram. Maka sebenarnya mereka bisa memakai baju ihram. Kalau yang perempuan kan nggak ada perubahan. Jadi perempuan nggak ada alasan untuk tidak berihram dari pesawat itu. Alasannya apa? Kalau ihram itu hanya berniat mengatakan labbaik Allahumma hajjan au umratan. Bajunya tetap baju itu. Nggak ada perubahan apa-apa di diri perempuan. Karena baju ihramnya itu ya baju sholat dia, baju muslimah. Tapi kalau laki-laki kan harus dua helai pakaian yang dia pakai tadi. Kadang-kadang kan ribet. Pakai di Jakarta sulit, Ustaz. Sebenarnya mereka bisa pakai sarungnya doang di Jakarta. Sarungnya, celana dalam masih dipakai, pakai baju. Nanti ketika diumumkan sudah mendekati miqat, ya lam-lam, tinggal dibuka bajunya, celana dalamnya dibuka, dipakai selendangnya, selesai sudah. Jadi selama dari Jakarta sampai Yalam-Lam itu belum berlaku larangan ihram. Karena dia belum niat masuk ke dalam umroh atau haji. Jadi ingat, larangan-larangan yang akan kita bahas hari ini baru berlaku ketika dia masuk dalam niat berumroh atau berhajinya. Tatkala berada di miqat biasanya, sebelum dia niat, maka belum berlaku. Kalau ternyata dia niatnya dari Jakarta udah niat, labbaik Allahumma umratan, ya berlaku dari saat itu. Walaupun kita tahu dia menyelisihi sunnah dari sisi bermiqatnya itu jauh sebelum miqat. Larangan-larangan ihram ini ada 3 macam. Yang pertama, larangan untuk laki-laki dan wanita. Yang kedua, larangan khusus buat laki-laki. Yang ketiga, larangan khusus buat perempuan. Loh, kok dibeda-bedakan, Ustaz? Karena sejatinya laki-laki sama perempuan berbeda. Pakaian ihramnya beda. Jadi ada yang berbeda. Adapun yang dilarang bagi laki-laki dan wanita, yang pertama adalah menghilangkan rambut. Baik dengan mencukur, mencabut, atau menggunduli. Jadi larangan menghilangkan rambut kepala. Namun jumhur ulama mengkiaskan dengan rambut kepala semua rambut yang tumbuh di tubuh kita. Mau bulu di tangan, mau kumis, apalagi jenggot, bulu ketiak. Makanya dianjurkan tuh orang sebelum berihram untuk bersih-bersih. Itu yang masuk sunnah-sunnah ihram ya. Sunnah-sunnah haji atau sunnah-sunnah umroh yang mungkin belum kita bahas sebenarnya. Tapi ala kulli hal, termasuk larangan ihram adalah menghilangkan rambut kepala, dikiaskan dengannya menurut jumhur ulama semua rambut yang tumbuh di tubuh kita. Nah, apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج Barakallahu أشهر fikum. Nah, 196 aja. Nah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihan. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali itu seluruhnya 10 hari. Demikian bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman. barakallahu fikum. Subhanallah, Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah umrah dan haji itu untuk Allah. Di sini ada perintah agar kita nggak main-main ketika beribadah haji atau umrah. Ibadah haji dan umrah ini adalah ibadah yang nggak bisa kita batalkan kalau kita sudah masuk. Kalau kita batalkan, maka ada dendanya. Berbeda sama puasa. Ini mau haji umrah atau mau haji sunnah atau mau umrah sunnah. Nggak bisa dibatalin. Harus disempurnakan, harus diselesaikan. Fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kalau nggak bisa menyempurnakan ibadah hajinya, dia batalin akhirnya, maka diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Seperti yang terjadi dengan Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam ketika tahun ke-6 Hijriah. Mereka udah berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, dari Madinah menuju ke Mekah. Mereka pakai baju ihram, mereka rencana umrah, tapi ternyata nggak boleh sama orang-orang musyrikin untuk masuk ke kota Mekah. Maka akhirnya ya udah, mereka sembelih kurban mereka di sana. Jadi ibadah umrah dan haji ini ibadah yang kalau kita masuk nggak bisa dibatalin kecuali kita bersyarat, sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Allah sebutkan wala tahliqu ru'usakum. Dalam rangka menyempurnakan ibadah ini untuk Allah ada larangan. Jangan membotakin rambut kepala kalian sampai hajinya, hewan kurban yang dibawa ini sampai ke tujuannya. Terus gimana kalau ada orang yang sakit? Atau ada masalah di rambutnya sehingga dia harus botakin rambutnya, dia harus cukur rambutnya. Maka kalau melakukan itu disebutkan di sini, ada fidyahnya, ada dendanya. Apa dendanya? Dendanya 1 dari 3 hal. Siam, puasa 3 hari.
sedekah. Ini memberi makan 6 fakir miskin. 1 fakir miskin setengah sok. Yang ketiga nusuk, menyembelih. Jadi kalau ada orang yang akhirnya dia memotong rambutnya, mencukur rambutnya, maka dia harus bayar fidyah. Fidyahnya 1 dari 3 hal. Soalnya kadang-kala banyak orang mengatakan, harus kena dam ini. Allah jelaskan. Ada dam, menyembelih. Tapi juga boleh dengan puasa 3 hari atau memberi makan fakir miskin 6 orang. 1 orangnya setengah sok. Kemudian larangan yang kedua. Larangan yang kedua itu memotong kuku atau mencabut kuku atau dikikir kukunya biasanya yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini juga terlarang. Para ulama mengkiaskan dengan larangan mencukur rambut. Nah, kita nih sekarang yang berada di awal Dzulhijjah, ingat kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian melihat hilal bulan sabitnya Dzulhijjah, udah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan sebagian kalian hendak berkorban, maka hendaklah menahan diri dari kuku dan rambutnya. Di situ disebutkan kuku dan rambutnya. Jemaah haji termasuk larangannya kalau sudah berihram nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Sampai kapan? Kalau untuk yang jemaah haji, maka sampai mereka menyelesaikan ibadah manasiknya, sampai melempar jumroh. Mereka mau potong rambut silahkan, nanti masuk tahallul. Kalau yang di Indonesia yang nggak berangkat haji tapi dia hendak berkorban, maka dia baru diperbolehkan memotong kukunya, memotong rambutnya tatkala hewan kurbannya sudah disembelih. Maka yang mewakilkan orang lain menyembelih kurbannya, seperti yang di kampus kita di STD umpamanya, banyak orang yang mewakilkan. Tolong potongkan di sana. Maka baru boleh ketika sudah disembelih. Karena penyembelihan kadang-kala nggak langsung. Jumlahnya ada 100 ekor. Yang disembelih hari pertama 50 ekor. Besok hari kedua 50 ekor. Bisa jadi yang punya kita hari keesokannya. Maka hendaklah menanyakan kapan hewan kurban anak akan disembelih. Dengan itu kita tahu, oh udah disembelih. Alhamdulillah, berarti sudah boleh potong kuku dan potong rambut. Gini, kemudian jamaah, para ulama menyebutkan kalau mamanya kukunya itu pecah. Kadang-kala kan ada orang yang lupa potong kuku, maka nggak apa-apa bagi dia untuk menggunting yang pecah aja. Mamanya yang bagian jari kelingking umpamanya, ya cuma jari kelingkingnya aja yang dipotong, bukan semuanya. Itu insya Allah nggak masalah dan tidak ada fidyah. Baik, yang ketiga, larangan ketiga yang ini untuk laki-laki dan wanita sama, yaitu memakai wangi-wangian, memakai parfum setelah berihram. Di dalam pakaiannya atau di badannya. Atau apa saja yang nyambung sama tubuhnya. Ini dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim, beliau pernah berkata dalam urusan orang yang muhrim ini, la yalbathu thawban massahu za'faran wala wars. Orang muhrim itu nggak boleh pakai baju yang terkena za'faran atau wars. Ini jenis parfum. Za'fran itu. Nggak boleh dia pakai baju seperti itu. Kemudian beliau juga mengatakan kepada sahabat Nabi yang meninggal di Mina,
yang meninggal dalam kondisi berihram karena dia terpelanting dari ontanya. Apa kata Nabi SAW? Dia meninggal dunia. Kaffinuhu fi thawbay. Kafani dia di kedua kain ihram itu. Wala tuhannitu. Jangan dikasih parfum. Padahal sudah mati dia nih. Dia sudah mati. Wala tughattu ra'su. Jangan ditutup kepalanya. Kenapa Nabi SAW mengatakan fa'innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan. Orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Subhanallah, bayangin jamaah. Orang itu mungkin sudah jadi tulang belulang sekarang. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan. Dalam kondisi dia bertalbiyah. Mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Dalam riwayat lain dikatakan wala tuqarribuhu tiban, jangan didekatkan kepadanya parfum. Jadi ini larangan buat orang yang berihram. Kemudian larangan yang lainnya yang berkaitan dengan parfum ini juga nggak boleh seorang yang sedang berihram itu sengaja mencium parfum. Dia cium-cium umpamanya atau mencampur minumannya dengan za'faron. Karena bicara parfum ini ada parfum yang alami jemaah. Seperti za'faron. Kemudian disebutkan juga nggak boleh mencampurkan tehnya dengan air mawar. Jadi di Arab tuh dijual tuh air mawar untuk campuran teh biasanya. Jadi yang memang dipakai untuk parfum itu dilarang, begitu pula dengan sabun yang ada parfumnya itu terlarang. Baik, kalau sudah pakai ihram, kemudian ada sisa parfum yang dipakai sebelum berihram, nggak apa-apa. Jadi sebelum berihram kan dianjurkan pakai wangi-wangian ya. Nabi SAW pakai wangi-wangian di rambutnya juga. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kilapan misik di kepala Nabi alaihi salatu wassalam. Itu nggak apa-apa. Jadi yang terlarang itu ketika sudah berihram dia menyentuh atau mendekati parfum. Larangan yang keempat, mengadakan akad nikah. Akad nikah ini terlarang. Kadangkala berangkat haji ketemu sama satu akhwat umpamanya di Mina nih atau di Arafah. Lalu sang bapak cocok sama anak laki-laki ini. Lalu dia memikir, bismillah lah, ini mumpung di padang Arafah. Disaksikan sama Allah Azza wa Jalla dan malaikat-malaikatnya akad nikah di sana. Nah, boleh. Rasulullah SAW mengatakan la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub. Rawahu Muslim. Nggak boleh orang yang sedang ihram itu menikah atau dinikahkan atau dia melamar. Jadi nggak boleh bagi dia menikah atau dinikahkan baik secara langsung atau diwakilkan. Diwakilkan seperti apa? Umpamanya dia lagi berada di Arafah. Orang ini lagi berada di Arafah, calon mertuanya itu sakit keras di Indonesia. Lalu dia mengatakan, nak, aku nikahkan kau ya, karena bapak takut meninggal hari ini atau gimana. Dalam kondisi menantunya sedang berihram. Maka nggak sah. Kemudian yang kelima, larangan yang kelima adalah mendekati perempuan, istrinya, dengan syahwat. Baik itu dengan mencium, atau memegang, atau yang seperti itulah. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 197. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أم
Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaksud. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahui. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Barakallahu fikum. Subhanallah. Allah menyuruh jemaah haji itu bawa bekal. Apa sebaik-baiknya bekal? Takwa. Yang tentunya takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di sini di antara larangan haji Allah sebutkan faman farada fihinnal hajj fala rafath. Gak boleh dia rafath. Rafath itu diterjemahkan mungkin kata-kata yang kotor. Dan masuk dalam rafath muqaddimatul jima. Semua pengantar menuju kepada jima. Karena kalau istrinya dicolek sama suaminya, mamanya. Ketika duduk di bus ya, barengan duduknya. Kadang-kala diuji sama Allah Azza wa Jal. Syahwatnya. Maka dia diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Istrinya sendiri gak boleh. Istrinya sendiri gak boleh. Jadi kadang-kala jemaah haji ini atau jemaah umroh ini sama ya. Larangan ini berlaku buat jemaah haji, jemaah umroh. Contohnya mereka dari Indonesia ini mau berangkat umroh. Biasanya kan check-in hotel dulu. Nah, check-in di hotel itu hati-hati. Ketika engkau sedang berihram, maka hendaklah engkau menjaga diri. Dari muqaddimatul jima, pengantar kepada jima. Berdasarkan tadi yang kita bacakan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 197. Dan ingat, jemaah haji itu perlu bawa bekal. Jangan cuma fulus. Jemaah haji bekalnya apa? Beras. Bekalnya apa? Ikan asin. Bekalnya rendang. Abon. Juga pecel. Ada berbagai macam makanan jadi bekal. Tafadhol berbekal lah. Tapi sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kemudian larangan yang keenam. Ini larangan yang paling berat. Yaitu jima. Subhanallah. Bersetubuh dengan istri. Ketika bulan Ramadan. Kalau ada suami yang menghubungi istri di siang hari di bulan Ramadan. Itu dendanya apa? Membebaskan budak. Nah. Kalau nggak punya. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin betapa besarnya dosa itu. 1 hari dia nggak puasa. Gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari yang rusak. Bukan 2 hari. Gimana kalau 2 hari? 1 hari yang dirusak dengan berjima. Dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu. Memberi makan 60 fakir miskin. Tapi ala kuliah kita lihat nggak main-main. Ketika haji dalam kondisi berihram ini juga dosa besar. Ada dendanya yang begitu besar. Karena dia ya sedang beribadah. Sedang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ini bukan berzina loh jemaah, istrinya sendiri. Lalu dia ternyata menghubungi istri. Dan dalilnya apa? Ya sama tadi ayat yang kita baca di Al-Baqarah 197. Kemudian
orang yang menjima istrinya ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah sebelum tahallul awal. Sebelum tahallul awal ini sebelum lempar jumroh sama cukur rambut. Sebelum dia melakukan itu. Kalau kejadian itu sebelum tahallul awal, maka apa yang harus dilakukan orang ini? Suami istri. Dia wajib bayar fidyah. Apa fidyahnya? Bukan nyembelih seekor kambing, tapi menyembelih satu ekor onta atau sapi. Supaya kita tahu kadar pelanggaran ini nggak main-main. Pelanggaran yang besar. Kalau tadi bicara rambut, orang potong rambut, ya hanya dikasih 3 pilihan tadi. Puasa 3 hari, ngasih makan 6 fakir miskin, atau 1 ekor kambing. Ini, suami istri ini, 1 ekor onta. Jadi mereka 2 ekor onta jadi. Atau 2 ekor sapi. Yang dipotong di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin. Dipotong sama dia dan dibagikan kepada fakir miskin. Ini sebagai ganti yang harus dia lakukan. Kemudian konsekuensi yang kedua, hajinya rusak. Jadi seakan-akan dia nggak haji. Haji dia itu batal. Walaupun dia punya kewajiban menyelesaikan haji yang sudah dimulai. Karena dia sudah mulai berhaji, rusak hajinya, tapi dia punya kewajiban menyelesaikan. Lalu tahun depan dia wajib menggantinya tanpa menunda-nunda. Subhanallah. Gara-gara satu pelanggaran, lihat istrinya sendiri. Bagaimana kalau na'udzubillah dia berzina. Al-Imam Malik Ibn Anas di dalam kitab Muwatta mengatakan, balagani anna Umar wa Aliyan wa Abu Hurairah su'ila an rajulin asaba ahlahu wa huwa muhrim. 3 sahabat nih, Umar, Ali, Abu Hurairah. Mereka ditanya tentang seorang laki-laki yang mengenai istrinya dalam kondisi berihram. Apa pendapat mereka? Yanfudhani biwajhihima hatta yaqdi hajjahum. Mereka lanjut menyempurnakan ibadah haji yang sudah mereka mulai. Thumma hatta yaqdi hajjahuma thumma alaihima hajjun qabilun wal hadi. Mereka punya kewajiban untuk haji lagi tahun depannya dan membayar hadi tadi. Hadinya adalah menyembelih seekor onta atau sapi. Dan Ali menambahkan, wa idza ahalla bil haji min amin qabil. Kalau tahun depan mereka berangkat haji, apa enggak ada waktu untuk menghubungi istrinya sepanjang tahun? Ada banyak waktu. Kenapa kok waktu itu? Tapi ini godaan. Kalau tahun depan berangkat haji dan mereka sudah berihlal masuk ke ihram, 2 orang ini dipisahkan. Nggak boleh kumpul. Sampai mereka menyelesaikan ibadah hajinya. Jadi memang mahdhuratul ihram yang paling, pelanggaran yang paling besar adalah menghubungi istri ketika sedang ihram sebelum tahallul awal. Kondisi kedua, dia menghubungi istrinya, jima itu terjadi setelah tahallul awal. Setelah lempar jumroh, setelah cukur, kemudian kan boleh pakai baju biasa. Nih kadang-kala mereka masuk ke kamar karena udah pakai baju biasa. Apa yang harus dia lakukan? Disebutkan oleh para ulama, hajinya sahih. Hajinya sah buat orang ini, tapi dia punya 2 kewajiban. Yang pertama, ini menurut yang masyhur dalam mazhab Hambaliyah, dia wajib
bayar fidyah 1 ekor kambing yang dia sembelih, yang dia bagikan, dan dia tidak boleh makan sesuatu pun dari fidyah tersebut. Yang kedua, dia keluar menuju ke tempat yang halal, dia memperbaharui ihramnya. Dia pakai sarung, pakai selendang buat yang laki-laki, kemudian melaksanakan tawaf ifadah dalam kondisi ihram. Ini dalam madhab Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kondisi orang yang berjima itu bisa jadi sebelum tahallul awal, itu sebelum lempar jumroh, sebelum dia potong rambut, atau setelah itu baru dia menghubungi istri. Maka kondisi pertama itu hajinya batal, samping itu dia punya kewajiban menggantinya tahun depan, plus dia punya kewajiban menyembelih seekor onta atau sapi. Kalau setelah tahallul awal, maka dia juga melakukan pelanggaran dosa ketika dia melakukan itu jamaah. Dia punya kewajiban untuk menyembelih seekor kambing dan juga memperbaharui ihramnya dengan keluar dari tanah haram. Dari sana dia memakai baju ihramnya untuk menyelesaikan tawaf ifadahnya. Baik. Yang ketujuh, yang termasuk larangan ihram yang laki-laki dan perempuan sama adalah membunuh hewan buruan. Jadi semua hewan yang liar yang diburu dia itu ya masuk. Kalau di Arab itu biasanya masuk ada kijang, ada kelinci, ada ya hewan-hewan liar pokoknya yang hewan buruan, maka ini terlarang juga. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 96-97. Nah, silahkan dibaca. Tafadhal. Di surat Al-Maidah ayat 96-97. Terputus. Biar Anda bacakan. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun." Ya ayyuhalladzina, na'am. Baik, ja'alallahu al-Ka'batal baital harama. Ogi, udah nyambung? Apa Ustaz, karena terputus tadi masalah internetnya. Baik, tafadhal. Ogi, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ja'alallahu al-Ka'batal haram والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Barakallahu fikum. Tapi Ogi, yang dibaca ada yang salah. Dan makanan yang berasal dari laut orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu
Nah, ayat 95. Ayat 95 baca, oke. Parah. Nah, يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. barakallahu fiik. Dibaca artinya sama yang 96. Nah, tafadhol. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat, atau membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang berihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada kamu akan dikumpulkan kembali. Barakallahu fikum. Jadi ini yang diharamkan adalah binatang buruan darat. Kalau laut aman berarti. Mereka yang naik kapal laut umpamanya dalam kondisi berihram aman buat mereka. Dan kita lihat Allah mengancam di sini. Ada dendanya. Dendanya itu sesuai dengan hewan buruan yang dia buru. Kalau umpamanya yang diburu adalah seekor rusa, ya diperkirakan rusa ini sama dengan apa? Nanti ada dua orang yang menetapkan, oh rusa yang diburu ini kayaknya sapi, kok harus potong sapi. Atau potong kambing, tergantung. Atau disebutkan juga bisa jadi diganti dengan puasa kalau orang itu nggak mampu, atau diganti dengan memberi makan orang miskin. Ini 7 larangan ihram yang laki-laki dan wanita sama di dalamnya. Adapun yang khusus buat para laki-laki. Perempuan nggak apa-apa, ini laki-laki. Maka yang pertama adalah menutup kepala. Makanya jemaah haji itu subhanallah jemaah. Kayak anak setiap kajian, anak tutup kepala anak. Karena memang kurang etis lah. Tapi ketika haji, karena kita sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki dia melepaskan semua pakaiannya. Apalagi ada pakaian menjadi identitas dia. Kalau dia seorang pejabat, seorang tentara, seorang polisi, dia punya baju seragam, dilepas. Kepala yang biasanya ditutupin, dia buka. Dia benar-benar berangkat merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi gak boleh bagi laki-laki menutup kepalanya dengan sesuatu yang nempel. Payung gak apa-apa. Kenapa jemaah? Nanti kita akan lihat di musim haji itu ada orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang dari Iran atau dari Irak itu
sebagian mereka berpendapat nggak boleh pakai penutup kepala. Secara umum, yang nempel, yang nggak nempel. Sehingga mereka kalau naik bisnya mereka itu dibuka kapnya aja. Bisnya itu nggak ada kapnya. Jadi nanti bisa dilihat ya, bis yang nggak ada kapnya itu bisnya orang-orang Syiah biasa. Karena dalam madhab mereka nggak boleh, pokoknya nggak boleh pakai tutup kepala. Jadi pakai payung itu nggak boleh. Sedangkan pendapat yang benar, Nabi SAW mengatakan ketika itu sahabat yang meninggal dunia dalam kondisi berihram, wala tughattuh, jangan ditutupin kepalanya. Jadi kalau sekedar pakai payung atau disebutkan dia ngangkat barang, bawa tasnya, umpamanya, maka nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah yang nempel memang sebagai penutup kepalanya. Atau kadang-kala nih jemaah umroh atau jemaah haji kalau di bis kedinginan itu ihramnya dinaikin, nggak boleh. Ini termasuk yang terlarang. Dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di Mina. Nah, beliau lagi lempar jumroh, berarti lagi berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina. Beliau itu bersama Bilal dan Usamah bin Zaid. Disebutkan bahwasanya yang satu membawa kendaraan Nabi SAW, yang satu itu melindungi Nabi dari matahari, kayak memayungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dikatakan yasturuhu minal har, untuk menutupin beliau dari panas, karena berangkat dari Muzdalifah itu matahari udah mulai terik, jadi menuju ke Mina untuk lempar jumroh itu udah panas. Ini sahabat ada yang buka ihramnya, atasannya itu untuk nutupin Nabi SAW supaya beliau nggak kepanasan. Sampai beliau melempar jumroh Aqabah. Jadi untuk menutupin kepala yang tidak nempel itu nggak apa-apa. Seperti payung atau seperti ya naik mobil ada kapnya, apa-apa. Dan kemudian yang kedua yang khusus buat laki-laki adalah laki-laki nggak boleh pakai yang berjahit ya, menurut istilah buku fikih itu yang berjahit. Jadi intinya dia itu nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai baju. Tapi kalau baju itu kan ada jahitannya, kayak ini ada jahitannya. Tapi dia nggak pakai seperti ini, dia pakai hanya seperti dia pakai selendang, maka nggak apa-apa. Karena hadisnya Nabi SAW mengatakan orang yang muhrim itu la yalbasul qamis, nggak boleh pakai qamis, gamis, wala imamah, nggak boleh pakai imamah, nggak boleh pakai burnus. Burnus itu pakaian yang kayak pakai hoodie ya, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai khuf. Kemudian nggak boleh pakai baju yang terkena parfum, wangi-wangian. Taib, ini berkaitan dengan larangan yang khusus buat laki-laki. Jemaah, ada orang yang memahami larangan pakai yang berjahit itu, dia pikir, ya sudah, ihram anak itu kan nggak ada jahitannya. Sama dia dipotong tengahnya jemaah. Sehingga dia pakai ihramnya kayak gini. Kan ihram selendang itu kan diselempangkan, sama dia dipakai kayak gini. Kan nggak berjahit Ustaz. Iya betul, kalau bahasanya nggak berjahit iya. Jadi nggak boleh memakai sesuatu yang membentuk, yang ikut raga kita seperti baju tadi. Jadi kalau ditaruh di situ kan ya seperti pakaian sudah. Seperti baju. Jadi hendaklah ihramnya itu ya dipakai, dan bicara warna sebagaimana sudah disampaikan nggak harus warna putih. Kemudian jamaah, bagi ini yang khusus buat tadi yang khusus buat laki-laki ya. Taib. Yang khusus buat wanita adalah wanita nggak boleh pakai kaos tangan dan nggak boleh pakai niqab. Perempuan nggak boleh pakai kaos tangan, nggak boleh pakai niqab. Maka istri-istri Nabi nggak boleh pakai niqab mereka.
Terus gimana kan mereka menutup wajahnya, ya istri-istri Nabi menutup wajahnya. Kalau sedang ada rombongan laki-laki, kan rombongannya sendiri yang perempuan nih. Ketika ada rombongan laki-laki yang lewat, umpamanya mereka kerudungnya itu diturunkan ke wajahnya. Ketika udah nggak ada, ya dibuka lagi. Seperti itu. Jadi nggak boleh pakai niqab yang nempel, yang memang diikat untuk menutup wajahnya. Namun ketika ada laki-laki, maka nggak apa-apa menurunkan kerudungnya tadi untuk menutupi wajahnya, dan itu dilakukan oleh istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan orang yang melakukan larangan ihram ini. Kondisi mereka orang yang jima atau membunuh hewan ternak tadi atau yang lainnya, ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia itu lupa atau jahil atau terpaksa atau tidur. Maka disebutkan nggak dosa. Pendapat yang kuat, dia nggak dosa. Karena kadang ada orang, Ustaz, ana lupa nyambut rambut, Ustaz. Ana lupa kondisinya gitu. Maka hajinya insya Allah sahih. Karena kita sudah berdoa minta sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Kita minta ampun sama Allah kalau kita lupa atau nggak sengaja kita melakukannya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, dia melakukannya itu sengaja. Tapi ada alasan. Dia potong rambut sengaja. Maka yang seperti ini, dia nggak dosa. Tapi dia wajib membayar kafarat atau denda. Karena dia sengaja melakukannya tapi ada alasan. Kondisi yang ketiga, melakukan dengan sengaja tanpa alasan. Maka orang yang seperti ini berdosa. Selain dia harus bayar denda, dia berdosa. Jadi itulah beberapa larangan-larangan ihram yang perlu diperhatikan bagi jemaah haji, agar dia dapat menyempurnakan ibadah hajinya. Kemudian dari larangan-larangan ihram ini, ternyata ada larangan yang bayar fidyah. Ada yang nggak bayar fidyah. Yang tidak ada fidyah seperti akad nikah. Nggak ada fidyahnya. Kemudian ada yang fidyahnya adalah nyembelih onta. Atau sapi. Tadi jima sebelum tahlul awal. Kemudian ada yang fidyahnya disesuaikan dengan pelanggaran dia, yaitu yang membunuh hewan buruan. Kemudian ada yang fidyahnya yaitu puasa, sedekah, atau menyembelih. Seperti yang potong rambut ya. Kemudian yang gunting kuku. Dan para ulama memasukkan semua yang tidak termasuk 3 tadi itu kepada yang fidyahnya pilihan. Seperti yang pakai parfum umpamanya. Apa fidyahnya? Apakah harus potong kambing? Enggak, pilihan tadi. Bisa jadi dia memberi makan puasa 3 hari, memberi makan 6 fakir miskin, atau dia menyembelih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang berkaitan dengan larangan-larangan ihram. Semoga dengan ini jemaah sudah bisa siap-siap berangkat haji walaupun tahun depan. Anda kembalikan ke Ustaz Ogi. Jazakumullah khair. Insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Masya Allah Ustaz, materinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama jemaah haji yang qadarullah tertunda. Semoga tahun depan bisa berangkat haji insyaallah ke tanah haram Mekah dan Madinah insyaallah. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Nah, tafadhal. Yang pertama,
Assalamualaikum Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan perlindungan kepada Ustadz, keluarga dan seluruh umat Islam di dunia. Amin. Ustadz, saya menikah saya menikah sudah 8 tahun ini dengan mualaf. Alhamdulillah kami berkecukupan, tapi dia belum bergerak menunaikan ibadah haji dengan alasan agorafobia atau takut akan keramaian. Apakah saya sebaiknya menunggu dia sampai mendapat hidayah atau pergi dengan anak laki-laki saya dari pernikahan pertama sebelum menikah dengan suami saya sebelum menikah dengan suami saya yang pertama yaitu tidak berkecukupan. Mohon pencerahannya Ustadz buat saya dan suami, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa nama penyakitnya, Ugi? Agu, Agro, agorafobia atau takut akan keramaian. Apa Ustadz yang ada keterangan tambahan dan Ana mohon maaf pada penanya dan juga ada terangan dari beliau bahwa anaknya yang pertama ini high function autism, jadi autis gitu ya Ustadz ya. nah, Bagaimana? subhanallah ya Maya. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan haji ini, memang bagi yang mampu. Di antara kemampuan itu ya kesehatan tadi yang memang bisa mengantarkan dia untuk berangkat haji. Ada orang yang takut dengan ketinggian. Ada orang yang takut naik pesawat. Penyakit, bukan dibuat-buat. Tadi ada penyakit yang takut keramaian. Jadi memang kalau benar dia berpenyakit seperti itu, memang seharusnya hajinya ketika corona ya. Karena kalau seperti ini kan kita lihat nggak ramai jadinya. Tawafnya juga nggak ramai, kemudian nanti dilempar jumrohnya nggak akan ramai karena memang jumlah jemaah hajinya terbatas. Tahun lalu kalau nggak salah cuma 10.000 dan tahun ini hanya 60.000. Tapi kan kalau tahun biasa Ustadz, ya akan ada keramaian yang memang ada orang yang kalau ramai itu panik. Mungkin bahkan dia bisa sakit, bisa pingsan. Jadi memang penyakit. Kalau memang dia disebutkan penyakit itu, ya diobatin penyakitnya. Bagaimana kondisi istri membantu suaminya untuk mengobati penyakit. Kalau benar. Soalnya tadi bahasa penanya mengatakan semoga Allah memberikan hidayah kepada suaminya gitu. Nah, karena kan suaminya ini hanya cari-cari alasan agar dia tidak berangkat haji. Maka doakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kalau memang dia ada penyakit, bagaimana diobati penyakitnya. Terus bagaimana bolehkah dia berangkat atau dia nunggu suaminya? Boleh dia berangkat. Kalau memang itu sudah kewajiban. Sebagaimana sudah kita bahas, apakah adanya mahram itu menjadi syarat wajib atau tidak? Jumhur berpendapat enggak, bukan syarat wajib. Artinya kalau dia sudah mampu, maka dia wajib berangkat. Tinggal sekarang dengan siapa dia berangkat ketika nggak ada mahramnya. Tapi tadi dikatakan oleh penanya, ada mahramnya alhamdulillah anaknya. Namun anaknya ini, kalau dikatakan autis ya, dilihat ketika anaknya itu, autis ini tingkatannya macam-macam. Ada autis yang bisa baca Al-Quran. Dia alhamdulillah, dia berakal. Tapi memang ada penyakit yang bersama dia. Maka nggak ada masalah jadi mahram buat dia. Tapi kalau memang autis yang nggak ada akalnya bersama dia gitu. Sehingga dia termasuk orang yang rufi'a anhul qalam. Yang diangkat pena dari dia. Maka untuk yang seperti ini berarti dia nggak bisa jadi mahram. Karena dia ya ghair mukallaf. Sebagaimana dia juga nggak wajib haji. Jadi intinya dilihat kondisi yang disebutkan tadi. Kalau memang bisa untuk menjadi mahram dan dia orang yang punya kewajiban, wajib melaksanakan sholat karena akalnya ada bersama dia, silahkan berangkat sama anaknya.
dan nanti bisa berangkat lagi bersama suaminya insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum ya Ustaz wa barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, ketika kita umroh dan waktu itu ada kesalahan dalam mengerjakan sa'i. Kita merasa sudah 7 kali sa'i dan sudah tahalul juga. Ternyata kita hitung ulang, ternyata baru 6 kali sa'inya dan kita tambah sekali lagi sa'inya sebanyak 1 kali. Tetapi setelah kita tahalul, apa kita harus membayar dam atas kesalahan tersebut? Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ya, ini berkaitan dengan dia melakukan larangan ihram, melanggar larangan ihram, padahal belum selesai ibadah umrohnya. Apa yang harus dia lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang harus dia lakukan adalah karena dia menghilangkan rambut dengan sengaja, maka dia memotong kambing atau berpuasa 3 hari, atau pilihan satunya memberi makan 6 fakir miskin. Walaupun kalau kita lihat penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau orang melakukannya itu karena lupa ya, karena nggak sengaja, karena ketidaktahuan, maka nggak dosa dia, nggak wajib juga dia bayar dam. Tapi karena sebenarnya dia itu kelalaian sebenarnya, kelalaian menghitung jumlah sa'inya, sehingga akhirnya dia pikir sudah, ya seharusnya gimana, jadi bingung. Kalau dia hitung 6, berarti dia itu selesainya di sofa. Padahal kita tahu sa'i itu selesainya di Marwah, dimulai dengan sofa, Marwah 1 kali, balik ke sofa 2, ke Marwah lagi 3, ke sofa lagi 4, ke Marwah lagi 5, ke sofa lagi 6. Jadi kalau dia memang dikatakan tadi 6, berarti dia berhentinya di sofa. Jadi kalau 7 itu berhentinya di Marwah. Kecuali mulainya salah. Mulainya dari Marwah. Marwah, sofa, jadi ke-6-nya berhenti di Marwah lagi gitu nantinya. Maka tolong sang penanya mengingat kembali ya. Apakah memang dia itu kurang 1? Sehingga memang berhentinya di sofa. Seharusnya berhentinya di Marwah. Maka dengan dia tadi sudah tahallul, dia punya kewajiban untuk membayar fidyah, yang fidyahnya pilihan 1 dari 3 hal. Jadi supaya kita memastikan dulu tentang pelanggarannya. Kalau memang ternyata benar, ya silahkan sekarang diganti dengan cara puasa 3 hari. Dengan niat mengganti pelanggaran yang dia lakukan. Kalau pelanggarannya memang 1 tadi, tahallul dia. Kan biasanya orang kalau sudah dari Marwah itu langsung cukur dia seperti itu. Ternyata kurang. Maka tatkala itu dia bayar dengan, atau dia kasih makan 6 fakir miskin. Tapi paling enggak puasa 3 hari, apalagi sekarang di hari-hari yang mulia ini, bisa menjadi pilihan untuk membayar denda tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Barakallahu fikum ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada Ustaz juga keluarga dan kita semua dari wabah. Afwan izin bertanya perihal denda bagi larangan melakukan jima. Salah satunya harus mengganti hajinya di tahun depan tanpa menunda-nunda, lalu bagaimana jika keberangkatan hajinya menggunakan sistem kloter seperti di Indonesia Ustaz? Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Allahu Akbar jamaah. Iya. Bagaimana kalau pakai sistem kloter? Maka sepertinya dia harus datang ke Kemenak. Iya. Jadi memang dia menjadi orang yang melakukan pelanggaran.
Jadi dia kalau sistemnya kloter seperti ini, dia datang ke Kemenak, sampaikan saya melakukan pelanggaran. Insya Allah akan ada fasilitas. Karena tiap tahun itu walaupun pakai sistem kloter, ada orang-orang yang khusus yang bisa berangkat. Contohnya memang ya ada tenaga medis ya, yang dia bisa berangkat tiap tahun. Atau juga dia nanti dapat menggantikan orang-orang yang meninggal dunia. Karena alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tiap tahun itu ada yang mati, ada yang gagal. Gagal karena mati, gagal karena sakit, atau gagal karena hal lainnya. Sehingga untuk orang yang melakukan pelanggaran ini, insya Allah ya, wallahu a'lam bishawab, ana nggak tahu, tapi insya Allah tatkala dia datang ke pihak Kemenang, ke pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan ibadah haji, maka insya Allah dia akan dapat fasilitas. Karena ini urusannya, urusan pelanggaran dan haji dia batal gitu. Artinya rukun Islamnya itu belum terlaksana. Walaupun dia punya kewajiban menyelesaikan hajinya, tapi dia terhitung belum berhaji. Sehingga keberadaan dia di Mekah ya belum haji. Maka di sini hendaklah dia berkonsultasi ke pihak Kemenak, apa yang harus dia lakukan. Insya Allah akan ada solusi yang diberikan oleh pihak Kemenak karena ini dia pengecualian, kondisi pengecualian. Kemudian jamaah juga kalau orang itu orang yang mampu, ada haji yang furoda, yang bayar sekarang, berangkat sekarang. Ini tentunya dengan biaya yang sangat besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Semoga Ustadz, tim dan seluruh kaum muslimin selalu berada di dalam lindungan Allah. amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, beberapa waktu lalu Ana sering ditimpa waswas setelah murtad atau waswas setelah kafir. Kemudian Ana bersyahadat, kemudian ditimpa lagi dan kemudian bersyahadat lagi dan begitu terus. Alhamdulillah, insya Allah sekarang tidak ditimpa waswas lagi. Pertanyaan Ana, apakah syahadat Ana sah? Apakah saat ini status Ana masih seorang yang beragama Islam? Kemudian apakah Ana harus wajib melakukan mandi wajib? Dan apa yang harus Ana lakukan sekarang? Jazakallahu khairan katsiran. Allahu Akbar jemaah. Kita tuh diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya ketika perasaan was-was itu datang, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bagi yang was-was tidak datang, tolong bentengi diri dengan zikrullah. Perbanyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Perbanyak membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang merupakan zikir yang paling mulia. Yang merupakan kunci surga. Terus kalau dikatakan tadi, was-was tentang mulut, berarti was-was. Ketika bicara was-was, hilangkan was-was itu. Jangan diikutin. Soalnya kalau diikutin, akhirnya dia kan merasa, kayaknya aku sudah murtad ini. Dia bersyahadat lagi. Berarti dia mengikuti was-wasnya. Jangan diikutin. Karena sejatinya tatkala engkau muslim, maka engkau tidak akan bisa keluar dari Islam kecuali dengan keyakinan, bukan dengan was-was. Jadi orang yang sudah dalam Islam itu nggak bisa keluar dari Islam kecuali dengan keyakinan keluarnya dari Islam. Kalau ini kan was-was aja, hanya bisikan-bisikan. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau memang yakin yang engkau kerjakan adalah sesuatu yang mengeluarkan dari Islam, maka betul engkau memperbaharui keislamanmu dengan mengucapkan syahadat. Apakah harus mandi? Enggak. Enggak disyaratkan mandi, dianjurkan mandi. Lebih baik ketika dia mandi. Ini sebagian mungkin berpendapat ada wajib mandi masuk Islam ya. Jadi tatkala engkau enggak mandi, enggak ada masalah, Islammu sudah sah. Dan dalam rangka menjaga, tolong memperbanyak zikir, hilangkan membaca hal-hal yang membahayakan keimanan kita.
Hilangkan mendengarkan ceramah-ceramah yang membahayakan keimanan kita. Nonton film. Kemarin anak itu ngeliat, anak punya anak itu nonton film kartun. Anak lihat. Terus kakaknya datang. Nggak lama, mungkin 1-2 menit ya. Kakaknya datang ngomong, "Bah, ini nggak boleh. Filmnya lucu tapi ini nggak boleh," kata dia. Artinya apa isi filmnya nih? Karena orang kalau nggak ngelihat dari awal itu nggak akan paham. Ini ceritanya, Bah. Ternyata awan itu pencipta manusia. Jadi ada film kartun, nggak tahu apa namanya. Awan itu ada 2 awan. Awan jahat sama awan yang benar. Jadi awan itu menciptakan orang. Nanti orang ada burung yang bawa orangnya. Nanti menciptakan kelinci ya. Nanti datang burung bawa itu ditaruh di bumi. Yang satu awannya dia menciptakan binatang-binatang yang nggak bagus. Nanti landak yang berbahaya lah. Seperti itu. 2 ini berantem. Jadi seakan-akan ada kekuatan di alam ini. Ada 2 Tuhan dianggap sama dia. Dan ini berbahaya buat anak-anak. Mungkin anak-anak lihat lucu gitu ya. Seperti itu. Padahal di situ ada unsur kesyirikan yang ditanamkan. Jadi para orang tua tolong berhati-hati. Kita juga yang udah tua pun berhati-hati membaca, menonton, melihat, mendengarkan. Karena kadangkala itu akan berpengaruh kepada keimanan kita. Dan hati kita tuh lemah. Jangan jadikan hati kita itu seperti gabus yang menyerap segala sesuatu. Jadi jadikan hati kita itu seperti cermin. Yang segala sesuatu gak akan bisa meresap kecuali dilihat dulu sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ibadah haji tanpa mahram karena saat itu status saya janda. Saya berangkat haji bersama KBIH. Apakah saya berdosa? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan yang berangkat haji tanpa mahram. Karena statusnya janda. Tolong diingat, mahram itu bukan suami. Mahram itu, ya suami akan jadi mahram. Mahram itu bisa jadi bapak, bisa jadi paman, bisa jadi kakak, bisa jadi keponakan, adik, anak, itu mahram. Jangan berpikir ketika janda berarti nggak punya mahram. Ada banyak mahram dia. Namun ada orang-orang yang memang nggak punya mahram. Dia anak tunggal, bapak ibunya meninggal dunia, paman-pamannya sudah sepuh semuanya, nggak punya siapa-siapa nih. Nggak ada. Ponakan nggak punya karena dia anak tunggal, nggak punya kakak beradik. Jadi kondisinya memang nggak punya mahram. Kita bicara kalau apakah dia berdosa atau tidak, ini kembali kepada yang sudah kita bahas. Bahwasanya memang ada 2 pendapat para ulama tentang wanita yang berangkat tanpa mahram. Apakah wanita ini wajib haji walaupun nggak punya mahram? Kalau bicara wajib haji berarti dia telah melaksanakan ibadah hajinya. Semoga dia nggak dosa karena hajinya haji wajib. Dengan catatan tadi ada pendampingnya, ada yang menemani dia sebagaimana ini mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi pendapat yang lainnya Imam Ahmad mengatakan perempuan yang nggak ada mahramnya nggak wajib haji. Karena mahram itu syarat wajib. Mampu itu di antara unsur kemampuan wanita yang harus berada dirinya adalah adanya mahram. Jadi ketika tidak ada mahramnya berarti dia nggak wajib haji. Maka kembali kepada hukum perempuan tuh nggak boleh safar ya. Kecuali ada mahramnya. Maka bagi sang penanya karena sudah terjadi hendaklah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang ada pelanggaran yang dia lakukan karena safar tanpa mahram. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Kemudian kami panggil
Ibu Subiarti. Ibu Subiarti, tafadholi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dalam keadaan sehat, diridhoi Allah, diberkahi Allah. Allahumma amin. Maaf Ustadz, saya dari Jogja kembali tanya minggu kemarin. Siap. Saya ingin menanyakan pelajaran tentang minggu kemarin tentang rukun haji ya Ustadz. Ya. Kalau rukun haji kan ada 4. Ya. Ya, salah satunya adalah wukuf di Arafah. Ya. Pertanyaan saya, amalan apa sajakah yang dilakukan ketika di Arafah? Dan tip-tip apa? Mungkin karena itu waktunya agak lama ya Ustadz. Jadi betul. Itu tip-tip apa biar kita nggak bosen atau seperti apa itu Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua di luar konteks ini Ustadz, Ya. tentang riba. Saya kan PNS, terus kalau di instansi itu sudah bukan rahasia umum lagi, ada kerjasama antara bank dengan kantor instansi tersebut. Ada beberapa MOU yang dijanjikan, salah satunya memberikan kredit kepada karyawannya. Siap. Yang menjadi pertanyaan saya itu 4 tahun terakhir ini itu dikasih tugas untuk menjadi bendahara gaji, dan itu saya tidak bisa menolak karena posisi-posisi tertentu pada PNS harus dipegang yang PNS. Qadarullah di tempat saya PNS-nya tinggal beberapa orang. Ya. Nah, saya itu kan di MOU itu tugas saya yang memberikan Alfalis itu pimpinan kami. Terus saya sebagai bendahara hanya memberikan keterangan gaji dan memotong gaji itu. Dan saya juga diberikan honor tiap bulan, Ustadz. Siap. Yang menjadi kegelisahan hati saya, apakah saya termasuk 3 yang sebagai saksi atau pencatat itu? Nah. Kalau untuk uangnya, insya Allah saya karena sudah belajar banyak dari Ustadz, saya banyak memperbaiki diri. Uang itu saya tidak gunakan saya sendiri. Gitu Ustadz, mohon nasihatnya. Siap, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada 2 pertanyaan nih. Menarik dua-duanya. Yang pertama, amalan apa yang dikerjakan di Arafah? Karena waktunya panjang. Waktunya itu sejak matahari tergelincir ya. Bicara wajibnya ini kan di siang hari tuh. Sejak matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Rasulullah SAW sholat duhur, asar jamak, beliau berceramah di Arafah, kemudian wukuf. Beliau wukuf di bawah Jabal Arafah, ini dikenal dengan Jabal Rahmah, di bawah bebatuan besar tuh beliau wukuf di sana. Beliau mengatakan, aqifuha huna wa Arafah kulluha mauqif. Aku wukuf di sini dan Arafah tempat wukuf semuanya. Jadi jangan berpikir wukufnya harus di sini, nggak di mana saja silahkan wukuf. Waktunya kalau anggap sejak jam 1 sampai jam 5. 2, 3, 4, 5. 4 jam. Ngapain? Berdoa. Berzikir. Dan Nabi SAW di tempat itu berzikir. Makanya kenapa dijamak sholatnya? Supaya fokus beribadah. Beliau berzikir, berdoa sampai matahari terbenam. Istirahatnya kapan? Beliau istirahatnya sebelum zuhur. Oleh karena itu Rasulullah SAW meninggalkan Mina tanggal 8 kan bermalam di Mina. Tanggal 9 habis subuh, sholat subuh masih di Mina. Habis sholat subuh beliau berjalan menuju ke Arafah. Jadi sampainya itu ya sebelum zuhur gitu, ada waktu. Maka tenda beliau didirikan, beliau istirahat. Maka di sini penting buat jemaah untuk istirahat sebelum waktu wukuf. Setelah wukuf itu waktu berdoa, waktu berzikir. Oleh karena itu perlu ada persiapan dari kita. Ana mau ngapain aja di waktu 4 jam itu. Kadang-kadang kita 1 jam berdoa berzikir udah habis. Bahannya itu udah habis, mau baca apa lagi gitu. Udah kehabisan. Dan yang banyak terjadi jemaah akhirnya pada selfie, pada ngobrol, makan lagi. Apalagi travel itu disediakan makanan ya di sana ya. Makanan ya mau ngambil makan, ada es krim, ada kue, ada minuman. Maka orang yang tidak punya bekal takwa, biasanya di sana itu ya nggak ngapa-ngapain kecuali
berzikir sebentar aja. Nabi tidak memimpin zikir berjamaah di Arafah. Beliau hanya menjelaskan apa yang dilakukan di sana. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam khairud du'a Arafah. Sebaik-baiknya doa Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baiknya yang dibaca oleh aku dan nabi-nabi sebelumku apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka seharusnya jemaah haji itu punya program. Programnya itu aku mau istighfar. Aku mau berzikir. Zikir itu banyak. Aku mau baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Aku mau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali mau. Bebas, nggak ada batasan jumlah di sana. Aku mau umpamanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali atau berapa kali. Jadi waktu itu Nabi alaihissalam subhanallah, dari sejak matahari tergelincir, selesai beliau sholat sama khutbah itu, udah berdoa nggak diganggu beliau sampai matahari. Karena itu waktu yang mustajab. Waktu yang indah di mana Allah berbangga di hadapan malaikat-malaikatnya dengan anak-anak Adam nih. Yang dulu malaikat mengatakan engkau akan menciptakan yang merusak di muka bumi. Menumpahkan darah. Allah membanggakan jemaah haji dengan mengatakan kalian lihat tuh. Lihat tuh. Hamba-hambaku datang dalam kondisi kusam kusut. Jadi itu yang dilakukan oleh jemaah haji. Nah, tentunya ya butuh perjuangan. Karena al-hajju Arafah. Puncak haji adalah Arafah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan posisi PNS ya. Ketika yang ibu lakukan itu bukan menyelesaikan akad riba. Jadi bukan akad riba. Jadi sekedar membuat laporan gaji orang ini, berapa orang ini punya gaji kepada atasan, semoga nggak masuk ya. Nggak masuk dalam yang terlaknat. Yang Rasul SAW mengatakan, atau yang dalam hadis disebutkan, la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahideh. Yang dilaknat itu adalah orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang dia menulis akad ribanya tadi. Atau dia menjadi saksi. Jadi kalau dikatakan ibu memang tidak ada urusan sama ribanya, sebenarnya sama sekali hanya atasan minta laporan gaji ini berapa, ya kasih tahu gaji dia sekian gitu loh. Tapi untuk berhati-hati tadi ibu, alhamdulillah uang honor yang didapat dari itu tidak dimakan, semoga itu akan lebih menjaga kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Mungkin sini satu pertanyaan lagi Ustaz. Siap, barakallahu fiikum. Untuk sementara mungkin ada di YouTube ada lagi. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk naik haji apakah tidak perlu ada mahram? Jika tidak mendapat dosakah ya Ustaz? Naam. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara safar, jelas ya. Rasul SAW mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan nggak boleh safar kecuali dengan adanya mahram. Hanya saja berkaitan dengan safar haji ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah perempuan yang sudah wajib haji, dia seorang muslimah, dia aqil, dia baligh, kemudian dia merdeka, kemudian dia punya kemampuan. Dia mampu. Semua bentuk kemampuan dia miliki. Apakah dia sudah wajib apa tidak? Pendapat Imam Syafi'i, dia wajib. Dia sudah wajib. Sehingga ketika tidak ada mahram, nggak ada masalah buat dia untuk berangkat. Karena dia safarnya ini safar melaksanakan kewajiban. Bukan jalan-jalan. Bukan. Bukan sekedar amalan sunnah, bukan, tapi kewajiban. Dengan syarat adanya pendamping yang menjamin keamanan dia. Yang tadi juga sudah disebutkan.
Jadi safarnya ini safar wajib. Sehingga namanya orang wajib ya harus berangkat dia. Walaupun tidak ada mahram di situ. Tapi pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, beliau memasukkan mahram itu syarat wajib. Jadi perempuan kalau nggak ada mahramnya berarti dia nggak wajib. Di sini perbedaannya. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i, ana rasa pendapat itu lebih kuat ya. Ketika dia sudah punya kemampuan maka dia wajib haji. Tapi catatannya ada keamanan buat dia. Ada keamanan buat dia sehingga dia berangkat haji dengan adanya ya kawan-kawan yang mungkin sekarang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi jemaah yang sudah di atas umur 45 tahun kalau nggak salah. Kemudian mahramnya itu disebutkan rifqah ma'munah. Adanya kelompok kawan-kawan yang amanah yang dapat menjaga dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin kita masuk ke sesi kuis kayaknya. Insyaallah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz kami, Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza bersama LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat, terutama jamaah haji yang insyaallah akan mudah dan kami akan berangkat insyaallah secepatnya. Amin. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawab lagi. Dimana kuis Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Bagi siapa? Nah, Ustaz, bagaimana yang telah Anda jelaskan di mukadimah tadi, Ustaz akan mengajukan 3 pertanyaan dan bagi siapa saja yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, maka kami mohon untuk raise hand. Tafadhol ya Ustaz. Baik, barakallahu fik. Pertanyaan yang pertama. Apa denda bagi orang yang mencukur rambutnya atau memotong kukunya ketika berihram? Bu Nunung, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Naam, tafadhol. Yang melakukan pelanggarannya membayar fidyah ada 3 macam. Berpuasa selama 3 hari di musim haji, terus memberi makan 6 orang fakir miskin, masing-masingnya setengah syok. Terus yang ketiga untuk menyembelih 1 ekor kambing. Masya Allah, barakallahu fik. Nah, jemaah, kalau bicara puasanya nggak harus di musim haji. Yang 3 hari di musim haji itu untuk haji tamattu ya, yang nggak mampu untuk menyembelih seekor kambing karena dia hajinya tamattu. Allah sebutkan agar dia puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah pulang dari haji. Tilka asyaratun kamilah. Baik, barakallahu fik. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 kondisi orang yang menjima istrinya ketika berihram dan apa dendanya atau apa konsekuensinya. Tafadhol. Nah, tafadhali. Tafadhol. Belum ada yang raise ini Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya sebutkan 2 kondisi orang yang menjima istrinya. Artinya ketika menjima istri itu tadi disebutkan ada 2 kondisi. Kondisi, Anda sebutkan kondisinya, tinggal konsekuensinya nanti jawabannya. Sebelum tahallul awal dan sesudah tahallul awal. Sebelum tahallul awal itu sebelum lempar jumrah dan cukur. Ya, tafadhol. Sila. Ya. Al-Ukht Salma, tafadhol. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yang sebelum tahallul menyembelih 1 ekor unta atau sapi
yang setelah tahallul menyembelih 1 ekor kambing. Baik, konsekuensinya untuk yang pertama, selain dendanya, Hajinya rusak. hajinya batal. Kemudian, Mempunyai kewajiban menyelesaikan tahun depan. menyelesaikan yang sekarang, yang menyelesaikan ibadah haji lainnya, manasik hajinya lainnya harus diselesaikan, plus tahun depan wajib mengganti. Nah, Ya. siap. Jadi untuk yang sebelum tahallul awal itu, tadi udah disebutkan bahwasanya yang tahallul awal wajib memotong sapi atau onta, kemudian yang setelah tahallul awal, maka dia kambing. Konsekuensinya kalau yang pertama hajinya rusak, yang kedua hajinya tetap sah. Hanya saja yang kedua ini wajib menyelesaikan, menurut pendapat dalam mazhab Hambali, dia harus keluar ke tanah halal untuk memperbaharui ihramnya. Adapun yang ini, dia ya udah selesaikan ibadah hajinya, tapi punya kewajiban untuk menggantinya tahun depan. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang terakhir, sebutkan 2 larangan ihram yang khusus bagi kaum laki-laki. Ibu Liawati, tafadhol. Larangan untuk laki-laki, yang pertama tidak boleh memakai penutup kepala yang menempel. Siap? Yang kedua, tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Masya Allah. Ya. Ya, barakallahu fiik. Baik jamaah, semoga kajian kita ini bisa menjadi pengantar bagi semuanya tatkala ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Yassarallahul umur. Ana kembalikan ke Ustaz Ogi, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Kami sampaikan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan pada Ustaz kami Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza bersama LCMA Hafizahullah Ta'ala beserta tim SRB yang telah meluangkan waktu bagi kami sehingga kami dapat menyiarkan kajian live ini, dan kami mohon maaf kepada semua partisipan yang mungkin tidak kami sampaikan pertanyaannya dan mungkin ada yang resen tidak kami panggil karena keterbatasan waktu dan jumlah pertanyaannya sangat banyak. Kemudian yang ketiga, kami ingatkan kepada pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Mungkin sekian kajian yang dapat disiarkan, dan selebihnya Ana sebagai host mengundur diri dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan. Barakallahu fikum ajmain, fajazakumullah khairan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.